Fir'aun ini zaman Musa alaihissalam. 10 tahun Nabi Musa alaihissalam dakwahin, wahai Fir'aun, wahai Fir'aun, wahai Fir'aun, kau manusia biasa, kenapa kau ngaku Tuhan? Beriman kepada Allah, tetap dengan kerajaanmu. Nabi-nabi ini kalau datang, dia berdakwah, dia bukan mau ambil kerajaannya orang, enggak. Beriman kepada Allah, jalankan hukum Allah, kau tetap dengan rajahmu. Pemimpin perusahaan masuk Islam, tetap dengan perusahaannya. Tapi hukum Allah diterapkan. Tidak pernah Islam datang merampas apapun. Cuma keyakinannya diperbaiki. Ini ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan ingat, tetap kita berputar di poin yang penting nanti adalah di mana Tuhan kita Allah, kenapa tidak kelihatan dan bagaimana berhubungan dengannya. Ini pertanyaan puncak nantinya. Ini semua saya datangkan untuk mendongkrak pemahaman ke situ. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Fir'aun ini didakwai 10 tahun oleh Nabi Musa alaihissalam. Setiap hari didakwain, tetap menolak. Saya simpulkan di akhir hidup Fir'aun, pada saat dia mau meninggal, ada 3 kejadian besar merupakan tanda-tanda paling besar dari Allah SWT kepada Fir'aun. Tapi subhanallah, tekak, keras kepala, nggak mau masuk Islam, nggak mau beriman pada risalah Nabi Musa alaihissalam, maka Allah tenggelamkan sekalian. Kejadian yang memuncak adalah yang pertama, waktu Fir'aun lihat Musa alaihissalam terus mendakwai, setiap hari bertambah pengikutnya, maka dia bilang, hai Musa, saya yakin kau penyihir. Musa udah bilang, saya bukan penyihir. Tongkatmu bisa berubah jadi ular, ini mukjizat dari Allah. Tanganmu bisa mengeluarkan cahaya, karena Musa alaihissalam kalau tarik dari bawah ketiaknya, tangan kanannya keluar cahaya terang sampai silau, matanya Fir'aun bisa melihat. Tetap dia bilang itu sihir. Sebagai bukti sihir, saya akan tantang kamu dengan penyihir-penyihir saya. Baik, kalau Musa mengatakan kalau itu yang kau ambil putusan, silahkan, gitu kan? Iklankanlah di seluruh wilayah Afrika, seluruh Eropa, wilayah kekuasaannya, panggil semua penyihir yang merasa punya ilmunya paling hebat, datang. Fir'aun undang. Fir'aun sudah dianggap Tuhan, datang semua, dan boleh minta imbalan apa saja. Terkumpul dalam beberapa riwayat, ada yang mengatakan 1000 penyihir, ada yang mengatakan 10.000 penyihir. Kita ambil jumlah terbesar lah, 10.000 penyihir datang. Semua mengaku hebat. Begitu mereka ketemu sama Fir'aun, sebelumnya Fir'aun sempat tanya Musa, wahai Musa, kapan nih pertandingan kita, kapan nih antara kamu dengan penyihir-penyihir saya? Musa alaihissalam tahu ada satu hari dulu, di zaman itu namanya hari zina, Yaumuz Zina, dalam Al-Quran dikatakan. Hari zina ini Bapak Ibu sekalian adalah hari di mana Fir'aun keluarkan singgasananya di depan halaman istananya, lalu orang-orang pada datang menyembah dia, semua yang menyembah dikasih apa yang dia minta. Seperti itulah, sama dengan Namrud, mirip ini. Tapi ini ada hari memang ditetapkan setiap bulan, hari itu dikenal dengan hari zina, gitu kan? Bukan perzinahan ya, tapi zina ini bahasa Arab dalam makna lain artinya perhiasan. Karena Fir'aun mengeluarkan singgasananya penuh dengan perhiasan-perhiasan emas, kemewahan yang luar biasa, supaya memukau dan orang makin yakin dia Tuhan. Kata Musa, hari zina saya akan tantang kamu hai Fir'aun, pada saat kau lagi dianggap Tuhan itu, gitu. Baik, Fir'aun dengan sombongnya mengatakan baik, kumpul semua orang. Dan pada saat itu memang lagi berkumpul banyak orang. Beberapa athar menyebutkan sampai puluhan ribu orang berkumpul, kumpul semua orang. Lalu datanglah penyihir-penyihir ini, lalu berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, apa balasan kami nih kalau kami menang? Kata Fir'aun, apa saja yang kalian minta, dan kalian akan menjadi orang-orang pendekat saya, dia menjadi penasihat-penasihat saya, mau apa saja yang saya dapat. Lalu kata mereka, mana lawan kami? Kata Fir'aun, itu sana 2 orang, Musa dan Harun. Mereka bilang, cuma 2 orang itu yang kita lawan. Penyihir-penyihir dengan sombongnya menantang, cuma 2 orang. Lalu untuk apa semua penyihir ini? Kata Fir'aun, bunuh dulu dia, hilangkan orang ini, baru kau bisa dapat. Tidak usah anggap remeh. Baik, semua penyihir-penyihir ini sepakat kumpul. Kita nggak usah lama-lama nih, mumpung lagi ditawarkan jabatan yang tinggi, keluarin ilmu pamungkas kita saja. Ilmu tertinggi dalam ilmu sihir adalah ilmu mengubah benda yang tadinya tidak bergerak jadi bergerak, atau berubah dari wujud yang dari wujud aslinya berubah ke wujud yang lain, gitu kan? Seperti misalnya tali berubah jadi ular, pohon kesannya bergerak, tidak ada suara tiba-tiba kesannya ada suara, dan seterusnya. Seperti itulah untuk menakut-nakuti orang, karena kalau seseorang tidak takut maka tidak akan berpengaruh semua itu. Syaitannya nggak bisa buat apa-apa. Lihat tuh para penyihir-penyihir sekarang, kalau mereka mau menghipnotis orang, gitu kan?
di TV, menepuk orang supaya bisa buat seperti yang dia mau. Sistem penyihir yang dilakukan, harus orang-orang itu dulu dikuasai sama dia, minimal takut, minimal percaya, baru bisa. Kalau tidak percaya atau tidak takut, disuruh turun dari panggung, nggak bisa, dianggap nggak bisa, karena ini nggak bisa dipengaruhi oleh syaitan, gitu kan. Orang kalau punya keyakinan kuat tidak bisa, gitu. Maka akhirnya penyihir-penyihir ini pun berkata, kita keluarin pamungkas ilmu bang. Apa itu? Tali-tali diubah jadi ular. 10.000 orang semua ini pegang tali, kemudian mereka lempar untuk dijadikan sebagai ular yang bergerak. Pertamanya mereka bilang pada Musa, wahai Musa, kamu yang menunjukkan kemahiranmu dulu atau kami duluan? Kata Musa, silahkan duluan, lihatkan saja. Maka mereka pun akhirnya, kata Allah, mengubah tali-tali mereka, yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a, mengubah dengan sihir mereka seakan-akan tali itu bergerak, berubah jadi ular dan bergerak. Maka semua orang bersorak-sorak waktu itu. Luar biasa ini kejadiannya, dan banyak puluhan ribu orang menyaksikan. Fir'aun pun dengan bangganya duduk di singgasananya melihat kejadian tersebut. Nah, ini sudah luar biasa, 10.000 lawan 2 orang nggak mungkin. Sempat Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran dikatakan fa'ujasa fi nafsi khifatan Musa. Musa alaihissalam sempat takut sejenak, sebentar, ragu nih. Lalu Jibril datang mengatakan, kulna la takhaf, kami berkata kepadanya, jangan kau takut, innaka antal ala, kau pasti menang. Wa alki ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Yang mereka lempar yang di tangan kananmu tongkat tuh di lapangan yang sedang ada pertandingan, gitu kan? Maka pasti akan membatalkan semua sihir-sihir mereka, karena yang mereka lakukan adalah perilaku sihir, dan sihir tidak akan pernah bisa menang dari arah manapun dengan ayat Allah, tidak mungkin bisa menang, gitu kan. Musa alaihissalam masuk, lempar tongkatnya. Ada alasan di sini kenapa Al-Quran menceritakan kepada kita, tiba-tiba waktu tongkat Musa alaihissalam dilempar dan jadi ular, seluruh penyihir tersebut sujud dan berkata, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Apa rahasianya itu? Karena ternyata penyihir-penyihir ini tahu tali yang mereka lempar jadi ular tidak bisa menyerang. Jadi kalau kita pun mengatakan bismillah atau a'udzubillah, bisa kembali kepada wujud aslinya. Batal tuh, setan yang menghiasinya hilang. Maka mereka tahu betul itu sihir. Musa alaihissalam lempar tongkatnya, berubah jadi ular besar. Mereka ular kecil, ini ular besar. Dan ularnya Musa alaihissalam jalan lalu makan, dimakanin satu-satu tuh ular mereka, semua sampai ular terakhir yang 10.000. Maka karena kejadian tersebut, kata Allah, faulqiyas saharatu sujada, semua penyihir sujud tiba-tiba. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, gitu kan. Ini kejadian di depan matanya Fir'aun, di depan seluruh pengikutnya pada saat itu. Berarti dikalahkan nih. Dan Musa alaihissalam sekali lagi tidak minta Fir'aun untuk tinggalkan kerajaannya, tidak. Cuma beriman sama Allah, tetap kamu raja, nggak diganggu sebenarnya. Tapi tetap kejadian ini tidak membuat Fir'aun beriman, nggak beriman. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat kejadian besar yang kedua. Allah datangkan lagi. Ini saya bilang Bapak Ibu sekalian, kalau orang tidak gunakan akal fikirannya, hati nuraninya, sudah ada peringatan tidak dipegang, sudah ada peringatan, ya, sudah ada sampai kepada kita informasi untuk ibadah, tidak mau ibadah, maka nanti Allah datangkan peringatan lebih besar daripada itu. Kejadian kedua yang besar pada saat itu, berjalanlah kehidupan Fir'aun seperti biasa. Musa alaihissalam juga berdakwah, lalu Allah timpahkan cobaan yang berat yang kedua kepada Fir'aun dan pengikutnya. Ditimpakan musim peceklik, kering, Mesir kering, nggak ada air, sampai sungai Nil yang merupakan sumber kehidupan utama masyarakat Mesir habis airnya, habis kering, nggak ada air. Fir'aun berusaha secara manusiawi, gitu kan, mendatangkan air, berikan tumbal. Ini sungai Nil ini sudah dilemparin sapi, lemparin kambing, lemparin anak gadis, tumbal, nggak ada airnya. Lalu dia lakukan upaya yang terakhir, sudah bertahun ini, berjalan setahun atau 2 tahun, kata ulama berbeda pendapat, setahun atau 2 tahun terjadi musim peceklik yang panjang, tidak ada lagi air. Lalu Fir'aun melakukan upaya terakhirnya adalah membiayai prajurit-prajuritnya untuk pergi keluar Mesir. Di wilayah Afrika yang lain ada air, datangkan air. Tapi karena kemarau panjang, habis air. Dengan hikmah Allah, prajurit-prajurit yang jumlahnya ratusan ribuan orang pergi ambil air itu, mereka kehausan tengah jalan, mereka minum air itu, sehingga tidak ada air. Terakhir sekali
Pengawalnya Fir'aun mengatakan, nih ya Fir'aun, air tinggal ini, segelas ini, nggak ada lagi. Ini habis anda minum, nggak ada lagi air, sudah habis. Sudah tidak ada lagi, upaya semua sudah dilakukan, tidak ada yang ditinggalkan, semua uang sudah dikeluarkan, tenaga sudah dikeluarkan, tumbal-tumbal, kembang 7 warna sudah dilempar, segala macam, nggak ada manfaatnya. Fir'aun bilang, ini lucunya Tuhan bermusyawarah nih. Apa saran kalian? Mereka semua diam, tidak ada lagi. Apa yang mau dilakukan? Semua sudah dilakukan upaya maksimal, dan begini caranya Allah mengingatkan sebenarnya. Terakhir ada satu orang penasihatnya bilang, begini Fir'aun, ada satu yang belum anda lakukan, tinggal satu ini, nggak ada lagi sudah. Fir'aun dengan semangat, apa itu? Anda belum minta kepada Tuhannya Musa. Tinggal itu tuh yang belum. Yang lain semua sudah kita usahakan. Maka dengan semangat dia mengatakan, baiklah, panggil Musa. Dengan hikmah Allah, Musa alaihissalam dengan orang-orang beriman ini tinggal di satu lokasi, gitu kan? Di wilayah Mesir juga, di pinggiran Mesir, ada sumur, airnya banyak. Jadi orang beriman subur saja, nggak ada masalah. Dan Fir'aun tidak tahu kalau ada sumur di situ. Musa alaihissalam hidup makmur, nggak ada masalah. Datang Musa alaihissalam ke istana. Fir'aun tidak mau tunjukin ya kelemahannya. Lalu dia bilang, wahai Musa, kau mengaku punya Tuhan yang bisa mampu mengerjakan apa saja. Bukan begitu? Kata Musa, iya benar. Baik, sekarang kau tahu Mesir lagi ditimpa paceklik, panas, Sungai Nil pun habis airnya. Ini masyarakat kehabisan air. Kalau Tuhanmu bisa turunkan hujan dari langit, maka saya akan beriman. Musa alaihissalam senyum berkata, wahai Fir'aun, betul yang kau ucapkan ini? Kalau Allah Tuhanku, diulangi begini, Tuhanku dan Tuhanmu Allah menurunkan air dari langit dan hilang ini masalah di Mesir, kau akan beriman? Kata Fir'aun, kalau Tuhanmu turunkan hujan dari langit yang saya tidak bisa lakukan, tentu saja, gitu kan? Dan ini jadi saksi semua nih, orang-orang dayang-dayangnya, perdana menterinya, semua jadi saksi semua. Di depan mata Fir'aun, Musa alaihissalam angkat tangan mengatakan, ya Allah, zat yang telah menahan turunnya hujan untuk masyarakat Mesir. Jadi bahasanya jelas, ini yang menahan hujan kamu ya Allah, gitu kan? Ya Allah, zat yang telah menahan hujan untuk masyarakat Mesir, turunkanlah hujan ini sebagai tanda kebesaranmu. Belum Musa alaihissalam turunkan tangannya, hujan lebat sebulan non-stop sampai Sungai Nil penuh, semua masyarakat hidup tenang lagi kembali. Pertanyaannya, beriman ke Fir'aun? Fir'aun mengucapkan kalimat kufur, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati dengan kalimat begini. Begitu sudah subur semua, kata Fir'aun apa? Sudah sekarang saatnya hujan turun. Hanya itu. Ini seperti Bapak Ibu sakit, bertahun-tahun berobat, gitu kan? Nggak sembuh-sembuh. Satu kali sholat tahajud, mulai berdoa sama Allah, terus tiba-tiba ketemu dokter, ketemu resep sembuh. Wah, dokter saya hebat. Subhanallah. Allah yang sembuhin gitu. Kok bisa dokternya? Dokter kan semua resepnya semoga lekas sembuh, tidak ada pasti sembuh. Enak benar kita kalau ke dokter dia bilang pasti sembuh, itu luar biasa. Tidak ada dokter begitu, sehebat apapun dia, gitu kan? Jadi harus hati-hati dengan kalimat kufur begini. Baik, berjalan kehidupan lagi. Ternyata dengan kejadian tersebut tersebar satu wilayah Afrika. Kalau Fir'aun yang kita akui sebagai Tuhan juga minta tolong sama Tuhannya Musa. Berarti Tuhannya Musa lebih hebat tuh. Banyak orang beriman kepada Musa alaihissalam, beriman kepada Allah. Fir'aun melihat komunitasnya dia makin kecil, tinggal yang di sekitar kerajaan. Yang lain ini kena tampiasan dakwanya Musa alaihissalam. Tidak juga mau beriman, padahal Musa tidak minta kerajaannya. Musa bukan datang mau merebut kerajaannya nih, didakwahin baik-baik, cuma beriman, kamu tetap dengan kerajaanmu, silahkan dengan kekayaanmu, dengan pakaian mewahmu, silahkan. Tapi hukum Allah berlaku. Nggak mau. Akhirnya dia kerahkan, ada pasukan khususnya Fir'aun. Kalau kita mungkin Kopassus khusus. Fir'aun tidak pakai kecuali dalam keadaan darurat. Dikeluarkan pasukan tersebut, ditambah dengan seluruh pasukan perangnya. Kata Fir'aun, sekarang saya akan bunuh Musa. Jadi bukan beriman, malah mau bunuh Musa. Musa alaihissalam begitu dengar Fir'aun keluar dengan pasukannya manusiawi, dia pergi. Musa alaihissalam pergi, lari terus dikejar oleh ini ribuan pasukan, gitu kan? Puluhan ribu orang pasukan perang dengan pedangnya, dengan perisainya, siap perang. Mengejar Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Dikatakan dalam riwayat ada 12 suku Bani Israel. Jumlahnya
ratusan orang saja, nggak banyak gitu. Yang ikut sama Musa, banyak orang beriman, tapi yang ikut lari itu tidak banyak, gitu kan? Maka larilah Musa alaihissalam sampai tiba di tepi Laut Merah. Di depan Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun yang beringas sudah siap membantai mereka. Bayangkan kalau kita di posisi Musa alaihissalam dengan pengikutnya, sudah takut mengikutnya, nggak ada senjata, mereka rata-rata pengembala kambing, pegang kayu, bawa panci masaknya, nggak ada sesuatu yang dijadikan senjata. Maka dalam Al-Quran diceritakan pengikut Musa sempat mengatakan, ya Musa, inna mudrakun, kita sudah terjangkau nih, kita akan dibantai nih. Dari sisi yang lain, Fir'aun pun berkata, waktu pasukannya sudah mengepung ya, jadi puluhan ribu orang mengepung, seperti ibaratnya di tengah-tengah ujung meja ini Musa AS dengan kelompoknya ini sudah merumun semua nih. Di belakang Musa AS Laut Merah. Kata Fir'aun, mana Musa? Tuh sana di depan, kata prajurit-prajuritnya. Allah menceritakan dari lisan Fir'aun, dia mengatakan, innahum lasyirzimatun qalilun. Oh cuman itu, gitu loh bahasanya. Sekecil itu jumlahnya, bantai aja. Dihabisin aja Musa AS. Karena dia sudah yakin dia menang, gitu kan? Dia sudah yakin ini nggak mungkin pasukan sebesar ini kalah, gitu kan? Nggak mungkin. Apalagi nggak lawan pengembala kambing dengan baju biasa, pakai tongkat, ini pakai pedang, pakai perisai, pasukan lengkap untuk berperang. Maka kata Musa alaihissalam kepada pengikutnya, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak mungkin, Tuhan saya akan berikan petunjuk. Maka Jibril datang satu instruksi, tidak lebih dari itu. Musa, cambukkan tongkatmu di mulut atau di bibir dari Laut Merah. Itu saja. Tidak ada yang lain. Nggak ada informasi nanti laut akan terbelah, nggak ada. Musa alaihissalam orang beriman. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi orang beriman itu patuh. Jangan, kita tinggalin. Kerjakan, selesai. Halal, nikmatin, haram tinggalkan. Tidak usah cerewet, jangan rewel. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Banyak orang rewel soalnya. Kenapa duhur sama asar 4 rakaat ya, sama-sama siang. Kenapa nggak jam 2 aja 4 rakaat? Loh Tuhan maunya begitu. Kok kamu yang ngatur, ini aneh. Ciptaan mengatur nggak mungkin. Makhluk mengatur pencipta nggak mungkin. Maka terjadi seperti itu. Musa alaihissalam dan para nabi-nabi memberikan pelajaran kepada kita. Ibrahim tadi disuruh berdiri saja, nggak buat apa-apa, lakukan. Disuruh sembeli anaknya, sembeli. Pas mau sembeli nggak jadi, Allah selamatkan, gitu kan? Seperti itulah. Maka Musa alaihissalam disuruh cambukan. Musa belum tahu nih. Jibril datang bisikin, cambukan tongkatmu. Itu saja perintah Allah. Baik, cambuk di depan matanya Fir'aun. Lihat, ini sudah depan mata nih, sudah kelihatan, tinggal diserang saja Musa alaihissalam. Jadi kelihatan tuh angkat tongkatnya Musa. Lalu Musa memukulkan di pinggir Laut Merah. Kejadian besar yang ketiga yang paling besar dalam kehidupan Fir'aun sebelum Allah tenggelamkan, berdiri air laut tersebut, Laut Merah seperti dinding yang besar, gitu kan? Berdiri air laut di depan mata kita, ini bagaimana? Luar biasa nih, berdiri air laut dan terbagi menjadi 12 bagian. Jadi setiap suku Bani Israel lewat di satu gang, gitu kan? Supaya bisa selamat. Fir'aun itu lihat itu, bukannya malah kagum atau misalnya berhenti gitu kan. Ya sudahlah, kalau gini ini luar biasa Musa. Sudah penyihirnya sudah kalah. Hujan sudah turun pun di Mesir. Ini lagi air laut di depan matanya kelihatan. Ternyata tidak. Instruksinya Fir'aun memang dasarnya dia suka jahat, yaitu jahat. Juhud itu suka membangkang. Maka dia mengatakan, kejar cepat sebelum Musa selamat ke pinggir. Masih dikejar sama dia. Dia masuk ke di antara air itu, lorong-lorong air itu. Sudah luar biasa dikuasai sama syaitan, gitu kan. Akhirnya Allah selamatkan Musa dengan pengikutnya, lalu tenggelamkanlah Fir'aun dengan pasukannya. Semuanya tenggelam. Lalu Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran tentang apa yang Fir'aun ucapkan. Waktu sudah mulai tenggelam, baru dia bilang, amantu billadzi amana bihi banu Israel. Ya, saya beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Kata para ulama, dia nggak bisa lagi ucapin Allah karena sudah bangkangnya. Saya mau beriman, gitu kan? Kata Allah, al-ana, sekarang, waqad kunta minal mufsidin, sebelumnya kau menjadi perusak di muka bumi, gitu kan? Gimana caranya? Hari ini kami akan selamatkan badanmu sebagai tanda-tanda kebesaran untuk orang-orang yang datang setelahmu. Sampai sekarang di museum di Kairo bisa dilihat muminya Fir'aun, masih ada. Jelas ada fisiknya. Inilah orang yang membangkang kepada Allah, seperti itu. Maka habislah kehidupan Fir'aun yang penuh dengan kerajaan, kekayaan, kelebihan fisik, pasukan yang kuat, hanya karena kufur kepada Allah.